Makam Dewi Sekardadu yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Pasalnya masyarakat beberapa daerah di Jawa Timur saling mengklaim kalau makam beliau ada di daerahnya masing-masing. Siapakah Dewi Sekardadu itu? Dewi Sekardadu adalah ibunda Sunan Giri. Dari hasil pernikahannya dengan Maulana Ishak maka lahirlah bayi mungil yang kelak menjadi salah satu penyebar Islam di Pulau Jawa, yakni Sunan Giri. Dewi Sekardadu sendiri merupakan putri kesayangan Minak Sembuyu, seorang adipati Belambangan, Banyuwangi. Karena sakit yang diderita oleh putri beliau yang tak kunjung sembuh itu maka sang adipati mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan penyakit sang putri maka ia akan dijadikan suaminya. Akhirnya seorang alim ulama bernama Maulana Ishak berhasil menyembuhkan sakit yang diderita Dewi Sekardadu. Kehadiran Maulana Ishak di daerah Belambangan lama-kelamaan ternyata kurang disukai sang adipati dan para punggawa di sana. Maulana Ishak dituduh mempengaruhi masyarakat sekitarnya yang kala itu masih memeluk agama Hindu. Ketidakcocokan di antara keduanya menyebabkan Maulana Ishak memilih meninggalkan Belambangan. Rasa amarah yang membabi buta dari Minak Sembuyu berujung pada diusirnya Dewi Sekardadu dan para punggawa kerajaan Belambangan diperintahkan untuk membuang sang jabang bayi. Bayi dari hasil pernikahan Dewi Sekardadu dan Maulana Ishak itu ditempatkan dalam peti yang dipaku rapat dan kemudian dihanyutkan ke dalam samudera. Dewi Sekardadu tak kuasa menahan rasa sedih. Ia akhirnya memilih untuk mencari sang buah hati meski nyawa taruhannya. Dewi Sekardadu tak berhasil menyelamatkan bayinya, ia pun ikut hanyut ke dalam ganasnya samudera. Masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Lamongan dan Sidoarjo punya cerita unik seputar meninggalnya Dewi Sekardadu itu. Di kota Lamongan misalnya, masyarakat desa Gondang sangat meyakini kalau desanya lah yang menjadi tempat makam sebenarnya dari Dewi Sekardadu. Masyarakat di sana menyebut Dewi Sekardadu sebagai Embok Rondo Gondang yang artinya ibu janda yang terusir. Alasannya, kala itu Dewi Sekardadu memang meninggalkan Belambangan karena diusir Minak Sembuyu. Selain itu ia tak ingin membiarkan bayinya, Sunan Giri, ditenggelamkan ke lautan. Masyarakat Sidoarjo juga mengklaim kalau makam Dewi Sekardadu ada di desa mereka tepatnya di Desa Kepetingan, Sawahan Buduran Sidoarjo. Konon, asal nama Desa Ketingan yang berada di areal pertambakan dekat laut itu diambil dari nama ikan keting, seperti lele, yang berjasa karena telah membantu menepikan jasad Dewi Sekardadu setelah tenggelam di samudera saat mencari bayinya. Sang bayi yang berada dalam peti yang dipaku rapat diombang-ambingkan oleh ombak samudera hingga akhirnya ditemukan oleh anak buah Nyai Ageng Pinatih di kawasan Laut Gresik. Nyai Ageng Pinatih merawat sang bayi dengan penuh kasih hingga menyekolahkannya ke pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Kelak ia tumbuh menjadi manusia dewasa dengan nama Raden Paku atau Jaka Samudera. Setelah mendapatkan tempaan ilmu dari para wali pendahulunya beliau bergelar Sunan Giri. Makam Dewi Sekardadu yang ada di Desa Ketingan, Sawahan Buduran Sidoarjo keadaannya juga cukup megah. Pasti pemerintah daerah setempat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk upaya pembangunannya. Demikian pula dengan makam Dewi Sekardadu yang ada di Desa Gondang Lamongan, Jawa Timur.